Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ketiga di mata kuliah konfigurasi server. Untuk materi pertemuan ketiga di sini, saya akan membahas tentang perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux atau yang biasa disebut dengan administrasi dasar Linux. Jadi sekali lagi di materi pertemuan ketiga di sini saya akan membahas tentang administrasi dasar di sistem operasi Linux. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas, mulai dari saya review terlebih dahulu, saya bahas lebih dahulu tentang file sistem hierarki standar yang ada di sistem operasi Linux yang membedakan antara sistem operasi Linux dengan sistem operasi yang lainnya, terutama untuk sistem operasi jaringan. Berikutnya di sistem operasi Linux ada yang namanya user account. Ada dua user account di sistem operasi Linux. Yang pertama ada super user, yang kedua ada user biasa. Berikutnya saya bahas tentang perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux. Selanjutnya nanti saya akan praktekkan dengan menggunakan distro yang ada di salah satu sistem operasi Linux, yaitu distro Debian. Ini kurang lebih untuk pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini. Oke, tentang sistem operasi Linux, pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds. Saya review terlebih dahulu tentang sistem operasi Linux. Dikembangkan pertama kali oleh Linus Torvalds, merupakan sistem operasi open source. Artinya bisa dikembangkan oleh semua orang dengan bebas. Ini kalau berbicara tentang sistem operasi Linux. Oke, turunan dari Linux atau yang biasa disebut dengan distro Linux itu banyak sekali. Seperti yang sudah saya bahas di materi sebelumnya tentang distro yang ada di sistem operasi Linux. Ya, bisa dibilang distro yang ada di sistem operasi Linux atau distribusi yang ada di sistem operasi Linux itu banyak sekali. Oke, berikutnya ada file sistem hierarki standar. Ini yang membedakan antara sistem operasi Linux dengan sistem operasi yang lainnya. Sistem operasi Linux ditunjang oleh banyaknya direktori yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Direktori yang paling atas disebut dengan root. Selanjutnya di bawahnya ada direktori bin, ada direktori boot, ada direktori dev, ada direktori etc, direktori home, dan sampai ada direktori prod contohnya. Ini merupakan direktori-direktori yang menunjang dari sistem operasi Linux itu sendiri. Masing-masing direktori punya tugas dan peran masing-masing. Contoh direktori dev ini untuk device file, ada direktori etc biasanya untuk konfigurasi. Nanti kalau kita sudah masuk ke konfigurasi server, kita akan sering masuk ke direktori etc. Ada direktori home yang fungsinya untuk menampung user-user yang kita daftarkan. User di sini merupakan user biasa yang nantinya akan kita daftarkan, contohnya dengan login ke super user terlebih dahulu. Oke, berikutnya nanti di sistem operasi Linux ada yang namanya terminal atau yang biasa disebut dengan konsol. Sebuah command prompt layaknya seperti di Windows, di mana kita bisa mengontrol file, membuat folder, membuat akses, merubah izin akses, ataupun membaca, membuat contohnya atau merubah file, dan masih banyak lagi fungsi lain dari terminal atau konsol itu sendiri. Untuk mengakses terminal bisa secara langsung atau kita bisa nge-remote dari jarak jauh. Jadi kalau kita pengen ngakses konsol yang ada di server contohnya, kita bisa langsung contohnya nge-remote atau bisa langsung contohnya membuka terminal atau contohnya bisa nge-remote dari jarak jauh. Remote dari jarak jauh bisa menggunakan aplikasi contohnya seperti PuTTY atau Telnet atau SSH yang nantinya akan saya praktekkan di materi tentang konfigurasi secure shell atau konfigurasi SSH. Contoh kalau di Windows contohnya kita bisa install namanya aplikasi PuTTY. Nanti tinggal kita input hostname-nya atau IP address-nya. Berikutnya port default-nya biasanya 22. Selanjutnya connection tab-nya apakah kita menggunakan Telnet atau bisa menggunakan SSH. Nanti tinggal klik open. Oke, ini contohnya tampilan Telnet kalau di sistem operasi Windows. Contohnya berikutnya kalau di sistem operasi Linux contohnya kita bisa menggunakan SSH atau bisa menggunakan Telnet. Berikutnya di sistem operasi Linux ada yang namanya account, user account. Account merupakan informasi rahasia yang dimiliki pengguna Linux agar dapat melakukan proses atau akses ke dalam suatu sistem komputer yang menggunakan sistem operasi Linux. Account ini terdiri dari dua macam. Yang pertama ada username, nama pengguna yang digunakan untuk melakukan login ke sistem operasi Linux. Yang kedua ada yang namanya password. Password di sini merupakan sandi atau sandi rahasia yang hanya diketahui oleh
pengguna sistem operasi Linux itu sendiri. Oke, berikutnya saya masuk ke user account atau yang biasa disebut dengan username. Nama pengguna yang digunakan untuk melakukan login ke sistem operasi Linux. Itulah yang disebut dengan user account. Ada dua jenis username atau user account di sistem operasi Linux. Yang pertama ada super user atau yang biasa disebut dengan root. Biasanya ditandai dengan shell prompt, biasanya ada tanda hashtagnya atau pagar ketika masuk ke terminal. Yang kedua ada user biasa. Biasanya ditandai dengan shell prompt $$ ketika kita masuk contohnya ke terminal. Ini kalau berbicara tentang username atau user account yang ada di sistem operasi Linux. Oke, aturan penulisan perintah di sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux itu sifatnya case sensitif. Huruf besar dan huruf kecil itu berbeda gitu. Selanjutnya penggunaan tanda baca dan spasi, ejaan kata dari perintah yang digunakan ini yang harus diperhatikan. Selanjutnya kalau nanti kita sudah masuk ke ke konfigurasi interface, biasanya contohnya kita ngeping untuk memberhentikan ngeping yang terus-menerus kita bisa menggunakan Ctrl+C atau bisa menggunakan Ctrl+Z. Oke, ini contohnya kalau kita pengen menggunakan terminal, contohnya di graphical user interface-nya. Jadi sistem operasi Linux Debian ada graphical user interface-nya, contohnya seperti ini. Kalau pengen ngakses dari aksesoris, selanjutnya ada terminal. Nah, selanjutnya nanti akan tampil contohnya seperti ini. Ini yang disebut dengan shell prompt. Oke, ini konsol yang ada di CLI, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Oke, ada banyak perintah dasar yang nantinya akan saya praktekkan di materi pertemuan ketiga di sini. Ada contohnya perintah untuk membuat direktori, membuat user, add user, spasi nama user, ada pwd, ini untuk melihat posisi direktori yang aktif, ada mkdir, spasi nama direktori, berarti perintah untuk membuat direktori baru, cd, spasi nama direktori, berarti perintah untuk pindah direktori satu tingkat di atasnya, atau satu tingkat di bawahnya ya, cd spasi titik-titik berarti perintah untuk pindah direktori satu tingkat di atasnya. Ada ls, perintah untuk melihat isi direktori secara global. Ada ls spasi min l, perintah untuk melihat isi direktori secara detail. Ada perintah untuk membuat file, kita bisa menggunakan perintah nano, bisa membuat file atau ngedit file. Kalau ngedit file berarti filenya sudah ada. Kalau belum ada berarti kita bisa namanya nanti kita membuat file. Ada lagi contohnya menghapus direktori kosong, rmdir spasi nama direktori, menghapus file, rm spasi nama file, menghapus direktori yang ada isinya, rm spasi min r, dan seterusnya. Oke, untuk hari ini saya akan melakukan mempraktekkan perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux. Ini kurang lebih ada 9 ya, ada 9 latihan di perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux. Mulai dari contohnya diminta untuk membuat user account dengan nama Undira dan set passwordnya 123. Selanjutnya nanti kita login dengan user yang kita buat, yaitu user Undira. Selanjutnya buat direktori dengan nama data di dalam direktori user yang kita buat. Berikutnya buat file, selanjutnya kita isi dengan nama masing-masing contohnya. Baru selanjutnya yang kelima kita diminta untuk membuat direktori kuliah dan direktori pribadi nanti di dalam direktori data. Oke, langsung saja saya akan mempraktekkan di di sistem operasi Linux. Kurang lebih tampilannya seperti yang ada di depan ini yang kemarin sudah kita install. Ini tampilan awalnya pada saat kita akan login contohnya. Oke, untuk mengerjakan latihan yang pertama, buat user account baru dengan nama Undira, kita harus login ke super user. Cara untuk login ke super user, kita tinggal ketik root. Selanjutnya, password rootnya tinggal kita masukkan. 123 contohnya. Kalau yang kemarin kita menggunakan 123. Oke, shell prompt-nya di sini akan kelihatan root at server gitu kan ya. Berikutnya tanda pagar. Oke, selanjutnya tinggal kita buat kalau kita sudah masuk ke super user seperti ini, nanti tinggal kita ketik perintah untuk membuat user account. Saya coba biar contohnya lebih fokus lagi, contohnya seperti yang ada di depan ini. Kita ketik dengan perintah, contohnya saya akan membuat user baru dengan nama Undira. Perintahnya add user spasi add user spasi nama usernya, add user spasi Undira. Oke, nanti akan diminta password.
akan diminta untuk memasukkan password. Passwordnya tinggal kita input, meskipun tidak ditampilkan ya, tapi kebaca. Contohnya saya input 123, enter, ulangi lagi 123, enter. Berikutnya untuk full name dan seterusnya boleh kita isi, boleh enggak. Kalau enggak mau diisi, tinggal kita enter saja. Room number kita enggak usah isi, enter aja. Work phone kita enter aja. Other kita enter aja. Selanjutnya akan muncul is the information correct, kita tekan Y, enter. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yang kedua, kita diminta untuk login dengan menggunakan user yang kita buat. Jadi kita bisa keluar dulu dari super usernya. Oke, kurang lebih seperti ini. Tinggal kita login dengan user yang kita buat, yaitu Undira. Passwordnya saya buat 123. Oke, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Nah, baru kita bisa login dengan, kita sudah login dengan menggunakan user Undira nih. User Undira at server. Undira di sini merupakan usernya, server di sini merupakan hostname-nya. Selanjutnya tanda $, di sini merupakan menyatakan bahwa Undira di sini merupakan user biasa. Oke, selanjutnya yang ketiga, kita diminta untuk membuat direktori dengan nama data di dalam direktori user yang kita buat. Untuk membuat direktori dengan nama data, pastikan kita sudah aktif di dalam direktori Undira. Untuk melihat posisi direktori yang aktif, kita bisa ngetik perintah pwd. Nah, kita sudah aktif di dalam direktori atau user Undira. Baru kita buat direktori. Perintah untuk membuat direktori, perintahnya mkdir spasi nama direktorinya. Data, enter. Selanjutnya kalau pengen lihat hasilnya, kita bisa ketik perintah ls atau ls spasi min l. Perbedaannya kalau ls di sini fungsinya untuk melihat isi direktori secara global. Kalau ls spasi min l, perintah untuk melihat isi direktori secara detail. Oke, selanjutnya yang keempat, buat file dengan nama latihan. Buat file dengan nama latihan di dalam direktori user. Oke, kita bisa ketik perintah nano spasi latihan. Enter. Nah, di sini nanti tinggal kita isi contohnya. Kita tinggal isi, diketik aja contohnya Undira. Ini yang biasa disebut dengan editor. Undira. Selanjutnya setelah kita isi, tinggal kita simpan. Kalau pengen nyimpan, kita harus keluar dulu dari editor ini. Cara untuk keluar, kita bisa tekan Ctrl X dari keyboard. Selanjutnya nanti akan muncul apakah mau disimpan atau enggak. Kita ketik Y kalau pengen disimpan, selanjutnya di enter. Oke, saya ulangi lagi. Contohnya, saya pengen ngedit nih. Ngedit file tadi, file latihan. Nah, no spasi, diketik nama filenya. Atau contohnya nggak usah kita ketik semua, diketik satu huruf aja yang latihannya di tab. Nah, akan muncul contohnya seperti ini. Kalau file latihannya sudah ada. Selanjutnya saya tambahin atau contohnya saya edit. Saya tambahin kata OK. Selanjutnya kita simpan. Ctrl X, tekan Y, enter. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya biar fokus, saya ketik clear aja. Nah, selanjutnya yang kelima, buat direktori kuliah dan pribadi di dalam direktori data. Nah, kita diminta untuk membuat folder baru atau direktori baru di dalam direktori data. Sedangkan sekarang kita aktif di dalam direktori Undira. Oke, untuk membuat direktori baru dengan nama kuliah dan pribadi, kita harus pindah ke direktori data. Direktori data ini kan posisinya satu tingkat di bawah direktori Undira. Perintahnya cd spasi Undira. CD spasi data atau nama direktorinya, yaitu CD spasi data. Baru selanjutnya kita bisa buat direktori dengan nama kuliah dan pribadi. Perintah untuk membuat direktori mkdir spasi nama direktorinya kuliah. Saya langsung buat direktori sekaligus ya, kuliah spasi pribadi. Kalau kita lihat ls di sini akan muncul dua direktori atau ls spasi min l. Selanjutnya yang nomor 6, copy file latihan ke dalam direktori user dengan nama latihan 2. File latihan di sini kan ada di dalam direktori user, sedangkan sekarang saya aktif di dalam direktori data. Berarti kita harus aktif ke direktori user Undira. Caranya berarti kan kita harus naik satu tingkat nih. CD spasi titik-titik. LS kita lihat benar nggak ada file latihan? Ada tuh file latihan. Kita copy file latihan, CP spasi nama file yang akan kita copy. Latihan spasi nama file yang baru kan mau di copy ke dalam direktori yang sama. Enter.
Berarti sekarang kalau kita lihat ada 2 file nih, latihan dan latihan 2. Berikutnya perintah yang ketujuh perintah latihan yang ketujuh, copy file latihan 2 yang ada di dalam direktori user ke dalam direktori pribadi. Selanjutnya rubah namanya menjadi latihan 3. Ngopi file ke dalam direktori yang berbeda. Perintahnya cp spasi nama file yang akan di-copy yaitu latihan 2 spasi tujuannya. Kita urutin dari slash home, diketik 1 huruf aja, di tab nanti akan muncul. Selanjutnya di bawah direktori home ada direktori user namanya Undira. Saya ketik 1 huruf, di tab nanti akan muncul. Selanjutnya di bawah direktori Undira ada folder namanya data, di tab. Selanjutnya baru ke direktori tujuannya yaitu pribadi. Oke, kurang lebih seperti ini. Mau dirubah nggak namanya? Kalau mau dirubah namanya tambahin. Ketik latihan, nama file yang baru adalah latihan 3. Oke, enter. Selanjutnya kalau pengen ngelihat hasilnya berarti kan kita harus aktif ke dalam direktori pribadi. Perintahnya cd spasi kita urutin dari slash home, slash usernya Undira, slash data, slash pribadi. Oke, kita lihat ls. Ada tuh file latihan 3. Selanjutnya yang ke-8, pindahkan file latihan yang ada di dalam direktori user ke dalam direktori kuliah. Padahal sekarang saya aktif di dalam direktori pribadi nih. Untuk masuk ke direktori Undira, berarti kan kita harus naik 2 tingkatan. Untuk pindah ke direktori 1 tingkat di atasnya, cd spasi titik-titik, naik lagi, cd spasi titik-titik. Oke, kita lihat ada file latihan yang akan kita pindahkan. Perintah untuk memindahkan file, perintahnya mv spasi nama file yang akan dipindahkan, spasi direktori tujuannya kemana? Ke dalam direktori kuliah ya. Slash home, slash usernya, slash data, selanjutnya direktori tujuannya itu kuliah. Kan nggak dirubah nih nama filenya kan nggak dirubah. Kalau pengen ngelihat hasilnya, kita lihat dulu di dalam direktori Undira. Di sini sudah nggak ada nih latihan 1. Kalau pengen ngelihat hasilnya, kita harus masuk ke dalam direktori kuliah. Kita urutin dari slash home, slash Undira, slash data, slash kuliah. Baru kita ketik ls. Ada nih file namanya latihan. Yang terakhir, hapus file latihan 2 yang ada di dalam direktori user Anda. Berarti kita harus naik lagi ke direktori usernya ya. Kita sekarang aktif di dalam direktori kuliah. Untuk masuk ke direktori Undira, berarti kan perlu naik 2 tingkat nih. cd spasi titik-titik, cd spasi titik-titik. Lihat, ada file latihan 2 enggak? Ada nih. Baru kita bisa ngapus. rm spasi nama file yang akan kita hapus. Enter. Oke, sekarang sudah nggak ada lagi sudah nggak ada lagi file latihan 2. Oke, ini kurang lebih kalau mau mengerjakan latihan perintah dasar yang ada di sistem operasi Linux seperti yang ada di slide ataupun yang ada di modul yang sudah saya share ke kalian. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.